Halo semuanya, nama saya Muhammad Rabil Farhan Inako di mata kuliah Manajemen Perawatan kelas 5C dengan NIM 18023111031. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Total Productive Maintenance. Yuk kita simak. Nah, di sini saya punya 4 poin pembahasan. Yang pertama itu pengertian total productive maintenance. Yang kedua, 6 big losses. Yang ketiga, 8 pilar aktivitas TPM dan tahapan TPM. Yang keempat, pengukuran dan studi kasus. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama itu pengertian total productive maintenance. Definisi total productive maintenance. Total productive maintenance itu adalah pendekatan proaktif tentang kaidah perawatan peralatan kerja beserta aspek penunjangnya, dengan tujuan untuk perawatan sehingga bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi. TPM bermoto Zero Error, Zero Work-Related Accident, and Zero Loss. Nah, definisi kedua, Total Productive Maintenance atau TPM adalah salah satu metode proses maintenance yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas di area kerja dengan cara membuat proses tersebut lebih reliable dan lebih sedikit terjadi pemborosan. Metode ini merupakan bagian dari Lean Manufacturing. Nah, di sini saya ingin membahas tentang Objective of TPM. Yang pertama, yaitu memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar. Jadi, kita menggunakan peralatan kerja itu harus efektif dan benar. Yang kedua, merancang sistem pemeliharaan agar peralatan selalu siap pakai. Jadi, sistem pemeliharaannya itu dirancang agar peralatan tersebut yang akan dipakai siap pakai. Yang ketiga, mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan, serta merawat semua peralatan kerja. Yang terakhir, mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan TPM. Nah, di sini ada tujuan TPM. Yang pertama itu mengurangi waktu tunggu pada operasi. Jadi, dengan mengurangi waktu tunggu, kita bisa mendapatkan waktu yang efisien. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai. Karena ada perawatan di situ, otomatis umur pakai sebuah mesin yang akan dipakai menjadi lebih panjang. Yang keempat, melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Yang kelima, pelaksanaan program prevention, maintenance, dan peningkatan kemampuan merawat. Nah, apa sih sasaran dan target TPM ini? Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi masukan dan menaikkan keluaran. Jadi bahan pemasoknya kurang, tapi produktifnya menambah. Nah, yang kedua, memaksimalkan efektivitas peralatan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif di sini yaitu meningkatkan total ketersediaan peralatan dan produktivitas pada periode operasi tertentu. Yang kualitatif yaitu mengurangi banyaknya produk cacat, menstabilkan, dan meningkatkan kualitas. Nah, kita masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu 6 big losses. Nah, di sini ada 6 nih.
Kita simak yuk. Nah, yang pertama, breakdown, yaitu kerugian akibat rusaknya mesin. Yang kedua, setup and adjustment, yaitu kerugian yang diakibatkan perlunya persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja. Yang ketiga, small stops, kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan mesin tidak beroperasi secara optimal. Yang keempat, slow running, yaitu kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat, tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Yang kelima, startup defect, yaitu kerugian yang diakibatkan terjadi cacat pada produk saat startup. Yang terakhir yaitu product defect, yaitu kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat pada proses produksi. Nah, kita masuk ke poin pembahasan ketiga, yaitu 8 pilar aktivitas TPM dan tahapan TPM. Nah, apa sih 8 pilar itu? Nah, di sini kita bahas yuk. Nah, yang pertama itu selalu fokus terhadap improvement. Yang kedua, keterlibatan pekerja. Yang ketiga, maintenance terjadwal agar zero breakdown. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat yaitu pelatihan. Yang kelima, manajemen produksi. Yang keenam, quality maintenance. Jadi meningkatkan maintenance atau perawatan. Yang ketujuh, safety, hygiene, and environment. Yang kedelapan, office TPM. Nah, di sini kita ada tahapan-tahapan dari kegiatan TPM. Yang pertama itu melakukan evaluasi awal terhadap TPM saat ini. Yang kedua, memperkenalkan konsep TPM dan mempromosikannya. Yang ketiga, membentuk komite TPM. Yang keempat, menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran TPM. Yang kelima, merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan terhadap semua karyawan dan pihak yang penting. Yang ketujuh, menerapkan proses-proses persiapan. Yang kedelapan, yang terakhir, menjalankan semua program dan kebijakan TPM. Kita masuk ke poin pembahasan keempat, yaitu implementasi, pengukuran, dan studi kasus. Nah, implementasi TPM tuh seperti yang bisa dilihat pada gambar, yaitu vision. Kita melihat dulu membidik. Nah, apa yang kita bidik, yaitu target. Setelah kita sudah mengetahui targetnya, kita bekerja sama, membentuk sebuah tim, dan melakukan sebuah proses. Setelah terjadi proses, terdapat pengukuran-pengukuran. Nah, agar bisa mencapai apa yang ditargetkan. Gitu. Nah, alat visual dalam menyelesaikan persoalan TPM, pastikan banyak masalah yang akan terjadi. Gitu. Nah, maka dari itu kita mempunyai alat visual. Yang pertama itu check sheet. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, histogram. Yang keempat, control chart. Yang kelima, Pareto chart. Yang keenam, cause and effect diagram. Yang ketujuh, scatter diagram. Nah, di sini kita mempunyai rumus-rumus dari TPM ya, yaitu mengukur availability. Availability itu sama dengan operating time per loading time dikali 100%. Yang kedua, kita bisa mengukur performance efisiensi dengan cara dengan rumus operating speed rate sama dengan theoretical cycle time per actual cycle time.
Nah, di sini kita juga punya net operating rate sama dengan actual processing time per operation time. Nah, jadi performance efficiency itu adalah operating speed rate per net operating rate dikali 100%. Bisa lihat di sini udah ada rumus dari operating speed rate dan net operating rate, tinggal dibagi aja lalu dikali 100%. Nah, di sini kita punya untuk mengukur quality dan overall effectiveness. Seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu quality sama dengan amount produced dikurang amount defect dikurang amount reprocess per amount produced kali 100%. Jika dalam sistem proses, quality sama dengan operating time dikurang performance losses dikurang quality losses per operating time dikurang performance losses dikali 100%. Nah, di sini overall effectiveness itu sama dengan gabungan dari availability dikali performance dikali quality dikali 100%. Begitu, teman-teman. Apa ya? Jadi di sini kita mempunyai studi kasus. Nah, latar belakangnya itu yaitu Behring MRC merupakan pemasok industri pesawat. Terdapat permasalahan bahwa mereka kurang dapat memenuhi permintaan pelanggan. Mereka terpaksa harus memperpendek lead time dan memangkas biaya. Wah. Nah, permasalahan di sini yaitu 80% jam maintenance digunakan untuk pekerjaan darurat. Pada Oktober 1997, lebih dari 1.666 jam digunakan untuk maintenance tak terencana atau dadakan dalam satu area. Nah, analisa. Dibutuhkan suatu konsep atau metode untuk mengoptimalkan fasilitas dan sumber daya perusahaan, sehingga produktivitas tetap terjaga dan sistem dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk implementasinya yaitu mereka mengidentifikasi beberapa area penting untuk dilakukan kegiatan TPM, yaitu fokus pada hal pemeliharaan preventif. Yang kedua, menerapkan proses pemeliharaan prediktif di tempat. Yang ketiga, membersihkan mesin sekaligus inspeksi. Yang keempat, menciptakan standar pada peralatan untuk pembersihan, pelumasan, dan pemeriksaan harian. Yang terakhir, yaitu menciptakan koordinator area TPM. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.